Pensiun dini di usia muda itu mungkin saja, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sudah punya tabungan yang cukup buat biaya hidup kita nanti? Kira-kira kita butuh berapa ya? Dan gimana cara ngumpulinnya? Simak video ini sampai selesai. Halo M-Traders, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube M-Trade. Dan kali ini kita akan ngebahas seputar pensiun dini. Kalau kita cari tahu ya seputar definisi pensiun itu sendiri, pensiun merupakan sebuah masa di mana seorang karyawan swasta atau pegawai negeri ya sudah tidak lagi bekerja. Hal ini disebabkan karena keputusan perusahaan atau keputusan atas diri sendiri. Nah, tapi kalau kata pensiun dini itu sendiri, itu sebetulnya merupakan program, ya. Program yang diajukan oleh karyawan di suatu perusahaan, ya, atau instansi pemerintah untuk menjalani masa purna tugas sebelum datangnya masa pensiun yang sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya seperti PNS ya. Di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ya. Di situ ada aturan di mana PNS itu bisa mengajukan pensiun dini ya, tapi syaratnya adalah dia minimal berusia 45 tahun dan sudah mengabdi paling enggak 10 tahun di instansi pemerintah tersebut. Nah, lantas apa kabarnya di perusahaan swasta? Apakah perusahaan swasta juga menawarkan program pensiun dini karyawannya? Nah, sebetulnya kalau kita lihat di perusahaan swasta itu cukup beragam ya. Ada yang punya, ada juga yang nggak sama sekali. Tapi dulu kalau kita lihat cerita teman saya ya, dia sempat ditawarkan program pensiun dini sama kantornya. Saat itu kantornya memang sedang melakukan pengurangan pegawai dan dia kebetulan sebagai salah satu top manajemennya ditawarin untuk pensiun dini. Terus sekarang apa kabar jika seorang karyawan swasta ingin pensiun dini, pensiun di usia muda tapi perusahaannya nggak punya tuh program pensiun dini. Jadi dia bakal berhenti kerja gitu aja. Pastikan dia punya pertama tabungan yang cukup ya, yang mana itu bisa disulap atau diubah jadi penghasilan pasif. Dan yang kedua, dia harus bisa memastikan juga kalau penghasilan pasifnya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari plus kehidupan atau pengeluaran lifestyle-nya. Nah, sekarang saya tanya ke kamu nih ya, apakah kamu punya tabungan yang cukup itu? Atau masih ragu nih, tabungan saya udah cukup atau belum ya? Nah, mari kita lakukan perhitungan ya di kalkulator finansial uang kamu. Oke, pertama kita cari tahu dulu pengeluaran kamu dalam sebulan ya. Silakan cek sheet bagian arus kas. Isi bagian pemasukan dengan besaran gaji ya, atau penghasilan sampingan kamu, dan kamu juga bisa memasukkan gaji pasangan kamu jika memang kamu menerapkan sistem joint income di keluarga. Nah, setelah itu isi bagian pengeluaran ya. Di sini ada 4 jenis pengeluaran ya. Pengeluaran berupa cicilan utang, premi asuransi, pengeluaran rumah tangga, dan pengeluaran sifatnya lifestyle, hiburan, atau yang lain. Nah, dari simulasi ini ternyata pengeluarannya adalah 10 juta. Nah, selanjutnya setelah ketahuan ya pengeluaran bulanan ternyata 10 juta. Nah, mari kita buat simulasi perhitungan pengeluaran tahunan di sini. Nah, caranya gampang. Yang 10 juta tadi kita kali 12 aja, jadinya 120 juta kan. 120 juta ini adalah acuan pengeluaran tahunan rata-rata kamu. Saya tahu bahwasannya di bulan-bulan tertentu kamu pasti pengeluarannya akan lebih besar ya. Misalnya kayak di bulan Ramadan, di situ kan mungkin bakal ada bagi-bagi THR, atau buat yang muslim hari raya Idul Adha akan keluar uang untuk ibadah kurban dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mari kita hitung kebutuhan dana pensiun kamu lewat acuan pengeluaran rata-rata tahunan. Oke teman-teman sekalian, mari kita buka kalkulator dana pensiun. Silakan isi usiamu saat ini dan tentukan usia kapan kamu mau pensiun. Misalnya, sekarang usianya 28 tahun dan mau pensiun di usia 45 tahun. Berarti, kamu punya waktu 17 tahun untuk ngumpulin dana pensiun. Oke, lalu di bawah kolom usia pensiun ada yang namanya angka harapan hidup. Maksudnya apa sih? Setiap manusia pasti akan meninggal dunia ya. Nah, asumsi harapan hidup ini bisa dipakai untuk memberikan penilaian ya. Berapa lama dana pensiun ini bisa kita gunakan ya? Atau dana pensiun ini bakal cukup sampai umur kita itu menyentuh berapa tahun? Misalnya, kita masukkan saja angka harapan hidup kita 78 tahun. Ini asumsi loh teman-teman ya. Berarti dana pensiun ini harus mencukupi kebutuhan pokok kita dan lifestyle selama 33 tahun. Ya teman-teman semua, kalau kita melihat data BPS ya seputar angka harapan hidup di Indonesia, kita bisa lihat kalau laki-laki itu di tahun 2001 rata-ratanya adalah di 69 tahun. Sementara kalau perempuan itu ada di 73 tahun. Tapi sebetulnya gini nih ya, kita tentu berharap kita bisa hidup lama dan sehat ya. Tapi teman-teman juga harus tahu loh ya, makin lama kita
hidup ya, makin panjang usia kita, makin besar juga dana pensiun yang kita butuhkan di situ. Untuk perhitungan dana pensiun ini saya akan isi dengan angka 78 tahun ya. Nah, untuk pengeluaran bulanan saya tulis 10 juta ya. Ini dari hasil perhitungan saya yang di kalkulator perencanaan keuangan. Sudah keluar ya nilainya ya. Lihat kalau misalnya kita memang butuh dana pensiun 3,9 miliar. Tapi tunggu nih teman-teman ya, 3,9 miliar ini adalah proyeksi dana pensiun kita jika kita tidak memasukkan unsur inflasi di dalam kalkulator ini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ya, kolom yang saya sajikan ini, inflasi itu naik turunnya tidak menentu ya. Nah dari sini kita bisa membuat perhitungan inflasi dengan menggunakan rata-rata 10 tahun. Biar aman ya, kita nggak buat ini terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah. Jadi anggaplah setiap tahun ya, tingkat inflasi di Indonesia ini 5% ya. Muncullah angka 9 miliar di sini. Coba perhatikan lagi di atasnya ya, ada angka 275 jutaan. Maksudnya apa? Jadi gini, jika inflasi tahunan di Indonesia itu konstan 5% per tahun, maka pengeluaran kamu yang tadinya 120 juta setahun akan setara dengan 275 juta di saat kita pensiun ya. Oke, apakah kamu jadi penasaran sama berapa sih dana pensiun yang ideal buat kamu? Silakan hitung sendiri di kalkulatornya ya. Saya sudah sediakan, linknya ada di kolom description. Jadi kalau misal usia kita sekarang 28 tahun dan kita punya pengeluaran bulanan 10 juta, tapi kita pengen pensiun di usia 45, maka kita punya waktu 17 tahun lamanya untuk ngumpulin uang sebesar 9 miliar. Pasti yang terlintas di benak kita pertama-tama adalah, aduh gimana nih, kok gede banget sih? Gimana sih cara kita ngumpulinnya? Tenang, nggak usah khawatir. Di kalkulator ini kamu tinggal geser aja ke bawah. Saya sudah bikin kalkulator yang bisa digunakan untuk menghitung berapa sih uang yang kita sisihkan tiap bulan kalau kamu pengen dapat 9 miliar dalam waktu 17 tahun. Terus isi bagian imbal hasil investasi per tahun ya, dengan perhitungan rata-rata imbal hasil investasi kamu. Misalnya nih ya, untuk mengumpulkan dana pensiun, kamu tertarik investasi saham dan mau beli saham BBCA. Oke, ini bukan rekomendasi atau bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman. Ini hanya sebatas case study. Kalau kita lihat secara rata-rata atau historis ya, tingkat capital gain BBCA selama 10 tahun itu mencapai 15% ya. Kalau misalnya angka 15% ini dinilai terlalu tinggi dan lain sebagainya, kita bisa lebih konservatif dalam melakukan perhitungan. Kita masukkan saja 13%. Setelah itu teman-teman bisa cek sendiri kolom yang paling bawah. Jadi setiap bulan paling enggak kalian harus menyisihkan uang 12 jutaan dengan membeli saham ini agar di usia pensiun nanti atau di 45 tahun nanti teman-teman bisa dapat uang 9 miliar. Untuk mempermudah proses investasi kamu bisa join VIP member M-Trade. So kamu bisa dapat analisis dan rekomendasi saham yang pas buat tujuan jangka panjang kamu termasuk pensiun. Oke, begitulah pembahasan singkat kita mengenai perhitungan dana pensiun ya teman-teman ya. Di akhir video ini saya juga akan memberikan sedikit tips yang bisa teman-teman aplikasikan untuk mengumpulkan dana pensiun. Pertama, ketahui bahwasannya kita semua punya sumber dana lain ya. Kalau teman-teman bekerja sebagai karyawan, teman-teman pasti punya yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sana kan ada namanya saldo JHT ya, jaminan hari tua. Kalau saldo itu nggak pernah kamu tarik, ya, sampai nanti kamu pensiun dini, ya, atau sampai kepala 4, kepala 5, dan lain sebagainya. Nah, saldo itu tuh bisa digunakan untuk tambahan dana pensiun. 2, jangan pernah menunda untuk ngumpulin dana pensiun ya. Ingat ya, semakin kita menunda, maka semakin pendek juga waktu investasi kita. Nah, itu artinya semakin besar uang yang harus kita alokasikan untuk menabung dana pensiun. Tapi ingat teman-teman, kita baru bisa berinvestasi kalau keuangan kita sudah aman. Dalam artian kita punya dana darurat yang cukup ya, sesuai dengan yang kita butuhkan, dan kita punya proteksi minimal dalam bentuk jaminan kesehatan. Selanjutnya, lakukan diversifikasi ketika kita ingin mengumpulkan dana pensiun. Pertama, tentu saja diversifikasi lewat kelas aset yang berbeda. Misalnya kita punya saham, ya kita juga baiknya punya obligasi dan kita menyimpan juga itu di instrumen pasar uang. Dan yang kedua, kalau misalnya kita punya saham, ya ada baiknya kita lakukan diversifikasi dalam satu kelas aset yang berbeda. Misalnya ada saham perbankan, ada saham konsumer, ada juga saham manufaktur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan pernah insecure ketika mendengar cerita seputar pensiun dini seseorang ya. Ingat ya teman-teman, keputusan untuk pensiun itu ada di tangan diri kita. Kita mau pensiun di usia 40, 50, 60, gak ada paksaan untuk kita pensiun di usia yang muda. Selalu ingat bahwasannya perjuangan seseorang atau kondisi seseorang secara finansial itu berbeda-beda dan gak akan bisa disamakan.
So ada baiknya tanamkan saja mindset ini di diri kamu ya. Orang yang kaya secara finansial adalah orang yang memiliki perencanaan keuangan yang matang. Dia mampu merasa cukup dan dia bisa mengontrol beban finansialnya. Mulai dari sekarang, yuk kita tambah penghasilan kita dan kita kurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya cuma keinginan aja. Dan selalu kita ingat bahwasannya nanti kita bakal butuh dana yang lebih besar lagi pada saat kita pensiun. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat kita mengenai pensiun dini dan bagaimana cara kita mengumpulkan dana pensiun yang baik. Semoga bisa diaplikasikan dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mtrade. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.